Salam, selamat pagi, selamat beribadah hari Minggu kepada kita semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kerana ada masa sekali lagi untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulakan ibadah doa kita ataupun kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita permulaan hingga selesainya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kita sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, saya bawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur kerana kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, memimpin kami. Baik kami yang memimpin pujian penyembahan, baik pemuzik dan semuanya Tuhan. Baik yang terlibat langsung, baik yang tidak langsung juga Tuhan yang Kau berkati. Baik juga pastor yang bawa kami dalam sabda firman-Mu juga Tuhan. Kami doa dan serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memimpin, memakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di mana juga berada pada saat hari ini ya juga Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, baik yang dalam kelemahan tubuh di mana juga berada saat ini juga Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi mereka kelegaan, memberi mereka kesembuhan juga Tuhan, supaya dalam apapun keadaan Tuhan, kami sentiasa bersyukur kepada Engkau. Segala kuasa iblis, setan, kuasa roh-roh jahat ingin mengganggu kami, yang ingin melemahkan kami dalam iman kami, dalam nama Yesus kami ikat, kami tolak semuanya. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan kerana Tuhan telah menyertai kita sepanjang SOP ataupun SOP ini, sehingga kepada saat ini kita sudah menjalani ibadah online dalam beberapa minggu, sehingga kepada pagi hari ini pun kita akan meneruskan ibadah ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita dalam kita mendengar, dalam kita meresponi ibadah ini. Dengan itu, sebelum kita meneruskan acara kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan kerana penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di hospital, baik di mana-mana pun. Tuhan, Engkau pimpin, pelihara kami, berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit dan kecelakaan, supaya pada hari ini kami duduk bersama dengan ahli keluarga kami dalam memuji Tuhan dalam pujian sembah dan mendengar firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan masa kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan penglibatan kami dalam perjamuan kudus ataupun perjamuan cuci ini, dan begitu juga mendengar dari firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, apapun ancaman dari kuasa yang jahat, kami patah hancurkan dalam nama Yesus. Biar pada pagi hari ini nama Tuhan dipermuliakan dalam kami menjalankan perjamuan suci, baik di mana-mana pun berada. Saudaraku yang meresponi pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengecapi dari meja Tuhan ini, terlebih dulu kami mengucap syukur kerana Tuhan akan menyertai, akan Tuhan memberkati kami, mengingatkan satu peristiwa dalam 2000 tahun yang lalu, sehingga ke hari ini akan kami ingatkan bahawa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus
menjadi bahan, menjadi dasar dalam kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, anak Tuhan yang terlibat langsung dalam perjumpaan ini, nama Tuhan dipermulia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Pada pagi hari ini kita akan, sebelum kita mendengar dari firman Tuhan, mari kita teruskan dengan perjamuan kudus ataupun perjamuan suci. Dengan itu mari kita melihat di sini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 pada pagi hari ini memperingatkan kita mengenai perjamuan ini, mengenai perjamuan kudus ini. Dengan itu, sebelum itu mari saya membaca dua ayat ini sebagai dasar perjamuan Tuhan ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, mari kita melibatkan diri kita di dalam perjumpaan ini pada pagi hari ini, mengingatkan satu peristiwa dalam 2000 tahun yang lalu mengenai kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus. Terima kasih, dan mari jemaat Tuhan mengambil air, mengambil roti bersama-sama pada pagi hari ini, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, supaya kita terlibat langsung di dalam perjamuan ini. Dengan itu, mari kita lihat dari ayat firman Tuhan, ayat yang ke-24 itu tadi, itu mengenai kita akan ambil roti kita. Kita angkat roti dan kita ambil bersama-sama. Dan sesudah itu mari kita ambil air dan kita akan minum bersama-sama. Kita angkat air kita dan kita akan minum. Ayat yang ke-24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Semoga Tuhan memberkati kita dalam kita menjalani hidup ini, memperingatkan peristiwa 2000 tahun yang lalu sehingga ke hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, sekali lagi saya berterima kasih kepada Tuhan kerana penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua, sehingga dalam beberapa minggu kita telah mendengar beberapa khotbah, baik dia bersiri mengenai kepimpinan, baik dia menjadi orang Kristen, begitu juga acara di gereja yang dijalani, baik dia memakaikan air, memakai garam, dan begitu juga karunia-karunia yang dipakai
di dalam ibadah. Dengan itu, kita melihat kepada hari ini, yaitu mengingatkan satu peristiwa, yaitu mengenai hari Paskah. Sebelum saya menceritakan, sebelum kita melihat kepada satu ayat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-1, ayat yang ke-16, mari saya mengingatkan kita mengenai Paskah. Terdapat kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Paskah ini adalah satu peristiwa di bahwa orang Israel di dalam tahanan mereka ataupun mereka di Mesir, dan begitu juga kita lihat bahwa satu peristiwa yaitu mengenai anak sulung, dan Firaun minta supaya anak-anak sulung dikorbankan ataupun dibunuh. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Allah sendiri memperingatkan supaya korban sembelihan terjadi dan sehingga dioleskan di pintu. Itu sebabnya kita lihat di sini bahwa dalam perjanjian lama menceritakan mengenai arti Paskah, yaitu menyelamat ataupun dia memberikan keselamatan, melepaskan, melewati. Itu sebabnya di dalam ayat firman Tuhan kita lihat dalam Perjanjian Lama, yaitu berarti melewati ataupun melepaskan. Kalau kita kembali melihat kepada Perjanjian Baru, Paskah menceritakan mengenai keselamatan, dan juga Paskah diceritakan di dalam ayat firman Tuhan, yaitu memberikan keselamatan bagi kita. Dan begitu juga pada pagi hari ini, Paskah mengingatkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya petikkan, menyusunkan satu barisan perkataan, yaitu tema kita adalah kebangkitan Yesus bagi orang yang sungguh percaya. Sekali lagi, renungan kita, tema kita adalah kebangkitan Yesus bagi orang yang sungguh percaya. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 1, ayat yang 1 hingga ke ayat yang ke-16, saya akan membaca bahagian ini. Mari kita menyelidiki, mari kita melihat ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca sebelum kita melihat beberapa langkah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang yang sungguh percaya. Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan beri kepastian kepadamu. Ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus Kristus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka mendapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerah berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarkannya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengingkapkannya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua terakhir, ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berfikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini atau hal itu akan menyatakan Allah juga kepadamu. Ayat yang terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, pada pagi hari ini mari kita lihat bersama-sama mengenai kematian dan kebangkitan Yesus merupakan hal yang sungguh penting, kalau bukan yang terpenting di dalam Alkitab, sebab keselamatan manusia terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian juga iman Kristen, ia didasarkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kematian dan kebangkitannya tidak ada kekristenan. Sekalipun kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dua peristiwa yang saling berkait dengan tak terpisah, namun Alkitab mencatat makna masing-masing dari kematian dan kebangkitannya tersebut. Alkitab mencatatkan khusus makna kematian Yesus. Demikian juga Alkitab mencatatkan secara khusus makna kebangkitannya. Kita akan berbahas secara khusus makna kebangkitan Yesus bagi dunia pada umumnya dan bagi orang percaya kepadanya secara khusus. Mari kita lihat pada pagi hari ini, yaitu pertama, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian ataupun maut. Maut tidak berkuasa menahan Yesus di dalam kubur dari kematiannya, yang sementara itu di 3 hari menurut perhitungan orang Yahudi, bukan karena Ia tak berkuasa atas maut, tetapi karena Ia secara sukarela memberikan nyawanya demi penebusan dosa manusia. Tuhan Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah
tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ke ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun manusia yang berkuasa atas maut atau kematian. Pada akhirnya semua manusia akan mengalami kematian, kecuali mereka yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memang mengalami kematian untuk beberapa saat, tetapi ia bangkit kembali. Sesungguhnya Yesus menyerahkan dirinya, menyerah nyawanya. Tidak ada yang boleh mengambil darinya. Maut pun tidak boleh. Yesus berkuasa memberi nyawanya, tetapi juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Bahagian yang kedua kita akan lihat mengenai Paskah, ialah Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus dari kematian bukan sahaja membukti kuasanya atas maut, tetapi juga membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Tentang hal ini, Paulus menuliskan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, jika Yesus adalah anak Allah, berarti Dia adalah Allah yang ilahi, yakni uknum kedua dari Allah Tritunggal. Pemakaian istilah anak Allah bagi Yesus jelas menunjuk keahliannya. Yesus sendiri mengaku bahwa Dia adalah anak Allah. Ada banyak hal yang dapat kita buktikan kekuasaan Yesus, atau yang dapat membuktikan keilahiannya, dan kebangkitan dari kematian merupakan salah satu dari antaranya. Memang bukan hanya Yesus yang pernah bangkit dari kematian. Alkitab mencatat beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Namun mereka semua mati lagi. Mereka bangkit hanya sementara saja. Yesus tidak, setelah bangkit, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Ia hidup selamanya. Hal ini sudah pasti membuktikan keahliannya. Jika Dia bukan Tuhan, pasti Ia mati lagi, seperti orang yang pernah bangkit disebutkan. Jadi hanya anak Allah yang boleh mengalahkan maut. Manusia tidak boleh mengalahkan, malahan mengalami ketakutan akan kematian, dan hanya Yesus yang boleh menyelamatkan manusia dari keadaan itu. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-15. Yang ketiga kita akan lihat di sini, Paskah adalah penggenapan. Alkitab dalam Perjanjian Lama berulang-ulang bernubuat tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan itu semua telah digenapi saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Salah satu hal adalah nubuat Nabi Yesaya dalam 700 tahun yang dulu sebelum lahir dan kematian Yesus, yang menubuatkan tentang penderitaan dan kematian yang disebutkan sebagai hamba Tuhan. Mari kita akan lihat di sini, Dia diinayah, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk
domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah pemahaman dan penghukuman, ia mengambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 itu, kita akan lihat di sana Yesaya menyebutkan bahwa Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup. Maksud Yesaya adalah bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Seperti ternyata dari ayat-ayat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-32 dan 35. Alkitab telah bernubuat sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Hal ini tersebut di dalam beberapa ayat Perjanjian Lama. Salah satunya adalah dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 hingga ke-11 yang digenapinya melalui kebangkitan Yesus. Dikutip oleh Petrus dalam khotbah hari Paskah. Dan yang keempat kita akan lihat di sini, kebangkitan adalah pengampunan. Pada saat perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa darahnya yang saat itu melambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-27 dan 28. Anda perlu pengampunan supaya dapat bebas. Mengampuni supaya Anda dapat berbahagia. Ampunilah supaya Anda dapat keluar dari belenggu itu. Kita harus ingat saat kita mengampuni, kita tidak melakukannya hanya untuk orang lain. Ketika kita sedang melakukannya hanya untuk kebaikan kita sendiri. Bila kita menahan pengampunan dan kita hidup dengan dendam dalam hati, yang sedang kita lakukan hanyalah membangun tembok-tembok pemisah. Kita mengirakan bahwa kita sedang melindungi diri sendiri, ternyata kita menyiksa diri sendiri. Jadi perjanjian lama itu disahkan dengan darah domba. Maka perjanjian baru ini mengesahkan dengan darah Yesus sendiri. Dan jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa tercapai dengan persembahan, mempersembahkan korban-korban, maka dalam perjanjian baru ini pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena Yesus berbicara tentang darahnya, maka pastilah ia berbicara tentang kematian yang terjadi hanya beberapa jam setelah perjamuan malam terjadi. Pasca bagi orang yang sungguh percaya adalah pengampunan dosa-dosa seluruh manusia atas korban Yesus di kayu salib. Tetapi pengampunan dosa tersebut hanya aktif bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita kembali mengingatkan peristiwa ini dan menyelami firman Tuhan ini sebagai kekuatan kita. Saudara, hari Paskah mengingatkan kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus yang diwar-warkan di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, dari mimbar Tuhan pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua, dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami telah mengangkat pujian sembah kami kepada Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus penglibatan anak-anak Tuhan, baik yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah, dimanapun berada, kami akan dapat kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami diselamatkan. Dengan itu Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menjaga kami dalam minggu yang lepas hingga kepada saat ini. Kami diberkati Tuhan, kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di BEM Kampung Muhibah. Baik dimanapun kami berada, Tuhan Yesus pada pagi hari ini lewati kami, bimbing kami, genggam kami dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa dalam kesehatan yang baik. Dan begitu juga Tuhan kami serahkan dalam keadaan sekarang, penyakit wabak COVID-19 yang ditakuti oleh dunia. Tetapi Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan dalam 2 minggu, 3 minggu yang lepas, kami dibebaskan dari penyakit ini. Kami diberikan kemenangan. Baik saudara-saudara kami yang dijangkiti oleh COVID-19 ini sudah mendapat kemenangan. Kami memulangkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Begitu juga Tuhan Yesus kami serahkan pemimpin-pemimpin gereja kami, baik pengurusi gereja, timbalan, setiausaha, bendahari, dan ahli majelis gereja. Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Beri mereka kesatuan, beri mereka kekuatan. Tuhan, satukan kami Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami serahkan keperluan gereja ke dalam tangan-Mu. Baik anak Tuhan yang menyumbang untuk keperluan, baik di gereja, baik pelayanan di gereja ini. Supaya setiap jemaat Tuhan akan memberi sumbangan-sumbangan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Baik mereka ke kebun dan pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang kecil hingga ke dewasa. Kami tidak lupa juga Tuhan pada pagi hari ini berdoa untuk anak-anak kami yang ke sekolah, yang belum ke sekolah, baik dari online, yang menduduki perperiksaan, yang sudah menduduki perperiksaan. Tuhan, Engkau sertai semuanya anak-anak Tuhan, supaya kami dapat mencapai kemenangan. Kami mencapai keputusan pujian yang dijalani dalam beberapa waktu ini. Tuhan Yesus, kali lagi kami serahkan anak-anak kami, supaya Tuhan terus memberi hikmat yang luar biasa untuk anak-anak kami. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa untuk tapak gereja kami, BEM Muhibah. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak dapat membuat apa-apa, hanya kami berserahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan, supaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Sewaktu kami dapat memulaikan tugas ini, kami melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam semuanya. Dengan itu Tuhan Yesus, kami serahkan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Beri hikmat kepada kami, kesehatan yang baik kepada kami, supaya kami dapat dipakai oleh Tuhan, mendoakan orang yang sakit. Begitu juga melayani dalam jemaat Tuhan, pergi kemana-mana pun kami disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami tidak lupa untuk berdoa dengan majelis daerah. Tuhan, berkati mereka dalam pelayanan mereka, baik majelis eksekutif, baik di gereja-gereja, pastor-pastor yang melayani, penginjil-penginjil yang melayani dimanapun di dalam daerah Miri, supaya kami dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami doakan untuk keperluan daerah juga Tuhan. Memberkati gereja-gereja yang sangat membantu, menyumbang untuk keperluan daerah. Tuhan, tidak lupa kami doakan ya Bapa pada pagi hari ini. Berdoa untuk pusat kami,
baik presiden, timbalan presiden, dan begitu juga majelis eksekutif, dan begitu juga penyelaras, pembantu-pembantu di pejabat Tuhan bekerja untuk melaksanakan pekerjaan-Mu dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan Yesus, kami mulangkan syukur kami kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Banyak perkara yang ingin kami ungkap kepada Tuhan pada pagi hari ini, tetapi kami terhad untuk menyebutkannya, tetapi Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menyatakan semuanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus. Kami akan beredar dari tempat ini dan kami akan bersurai dan kami akan ke beberapa tempat kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan mendiami hati kami, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan sempurna. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam dan atas nama Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin.